Polemik mahalnya minyak goreng belum juga usai. Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengatasi masalah minyak goreng. Jokowi melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Harapannya, minyak goreng tersedia melimpah dengan harga terjangkau. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Para pengusaha minyak sawit mendukung kebijakan Presiden Jokowi, namun masih mengamati dampak yang ditimbulkan. Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Tovan Mahdi mengatakan, kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden. Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada berkelanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Jelas Tovan Mahdi kepada Kompas.com. Direktur Center of Economics and Law Studies, Selios Bima Yudhistira menilai, kebijakan ini tidak akan menurunkan harga minyak goreng. Dampak dari pelarangan ekspor secara total itu tidak akan menyelesaikan harga minyak goreng. Bisa jadi yang terjadi adalah produsen akan mengurangi kapasitasnya, devisa ekspornya hilang, justru harga minyak gorengnya justru tidak akan mengalami penurunan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan harga minyak goreng, mulai dari program minyak goreng murah, penetapan harga eceran tertinggi, hingga kemudian mencabutnya. Kini publik menunggu, apakah kebijakan terbaru ini mampu mengurai masalah minyak goreng. Tim Liputan, Kompas TV. Pertanyaannya, mampukah kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya menurunkan harga, mengatasi kelangkaan hingga menyelesaikan penyelewengan minyak goreng? Saya akan berbincang dengan Deputi Direktur Eksekutif Sawit Watch, Ahmad Surambo. Sebelumnya, kami berupaya menghadirkan pihak Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga pihak dari Kantor Staf Presiden, tetapi hingga saat ini menyatakan belum bersedia hadir. Saya ucapkan selamat malam, Pak Ahmad. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Mbak. Selamat malam, Mbak Sophie. Oke, Pak Ahmad, begini, ini ada keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, untuk stop ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Menurut Anda, apakah ini jadi solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya Mbak, ini juga langkah usaha dari pemerintah. Dalam kerangka tertentu, saya melihatnya ini menyisakan beberapa pertanyaan lanjutan. Sebenarnya saya berharap juga bahwa tingginya dan langkanya minyak goreng itu cepat diselesaikan ya. Nah, ini coba diatasi lewat katakanlah melarang ekspor minyak goreng. Dalam sisi tertentu ini kok ya saya melihatnya kok nggak menjawab katakanlah masalah yang ada. Masalah yang ada itu sebenarnya kemarin pemerintah itu sudah menggunakan harga eceran tertinggi dengan modal ada DMO, DPO itu menurut saya sudah pas ya dalam kerangka tertentu. Tapi memang ada masalah yang ada beberapa kelompok itu menguasai penguasaan terhadap minyak goreng. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pokok masalah. Nah, kalau memang pemerintah serius, ini yang harusnya dikejar dan diusut tuntas begitu, Mbak Sophie. Nah, itu tadi selama ini memang ada permasalahan oligopoli di di tengah perindustrian sawit dan juga minyak goreng. Ya. Tapi Pak Ahmad begini. Ya. Let's say oke lah kita ikut keputusan dari pemerintah untuk adanya larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Apakah secara langsung itu nanti akan berpengaruh terhadap kemungkinan menurunnya harga minyak goreng di pasaran? Saya kok agak pesimis, Mbak, dengan model tata kelolanya yang masih dikuasai oleh oligopoli. Kenapa saya agak pesimis? Mereka bisa nyimpan kok, Mbak. Bisa memaksakan kok, katakanlah bisa memaksakan sehingga ketika harga dilepas ke pasar langsung membanjiri di pasar. Betul. Nah, ini kan menurut saya pengawasannya menjadi penting, bahwa pihak yang mengawasi ini menjadi penting.
bekerja keras supaya benar-benar langka itu nggak ada. Intinya sebenarnya kalau pengawasan Satgas Pangan segala macam bisa katakanlah yang menyimpan ini bisa ditindak dan ini kemungkinan bisa menjawab tapi sesaat ya. Masalahnya itu sebenarnya di oligopolinya itu yang harus diselesaikan. Nah, kalau saya merefleksikan ini akarnya dari mana? Akarnya itu dari kebijakan polisi di hulu sendiri, Mbak. Kalau mau lihat itu pemerintah dulu punya namanya Impres Moratorium Sawit. Nah, ini sampai sekarang kabarnya pun nggak ketahuan. Pemerintah punya reforma agraria. Sehingga konsentrasi lahan yang dikuasai oleh beberapa pihak itu harus dijebol. Sehingga bisa menyelesaikan soal. Jadi kami itu melihatnya harus dilakukan usut tuntas itu dari hulu sampai hilir. Masalah minyak goreng itu masalah di hilirnya. Kalau tidak menyelesaikan di masalah hulunya ya menurut saya ya kalau lagi baik mungkin diperbaiki, tapi kalau nanti akan terjadi lagi begitu. Akan terjadi lagi. Karena ini kita pernah mengalami ini beberapa waktu yang lalu ya. Betul, Mbak. Betul, oke. Pak Ahmad, begini. Ketika Presiden mengumumkan kebijakan untuk menyetop impor CPO dan juga minyak goreng demi melindungi harga ekspor CPO dan juga minyak goreng dengan harapan bisa menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Ada beberapa pengamat dari negara-negara lain, dari internasional itu mulai memberikan kritikan. Kenapa? Karena CPO-nya itu kan tidak hanya untuk dibikin sebagai minyak goreng, dibikin jadi bahan baku untuk benda-benda lainnya. Mulai dari makanan sampai dengan kebutuhan sehari-hari, sabun, shampoo, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika stok di masyarakat internasional CPO ini berkurang, jangan-jangan nanti akan ada kenaikan bahan yang ini merata di berbagai macam komoditas di dunia yang akhirnya juga akan kembali berimbas kepada Indonesia. Apa analisis Anda soal ini? Ya, itu ada efek balik, Mbak. Sebenarnya kan CPO kita itu kan memang besar ya. Dan di dunia itu kita termasuk penghasil CPO yang diekspor itu ya termasuk besar. Nah, ketika harganya kita tidak katakanlah mengekspor, harusnya kebutuhan dalam negeri sekitar 20%, itu ternyata ada 80 akan ada di Indonesia, itu kan juga membuat harga di tingkatan nasional akan menjadi naik. Kenapa? Karena suplainya berkurang. Tingkatan nasional atau internasional? Di internasional, Mbak, bisa naik. Efeknya juga balik ke kita lagi. Jadi sebenarnya pemerintah dalam kerangka ini menjawab solusi mungkin untuk sesaat boleh, tapi untuk ke depan itu akan membuat efek yang jangka panjang itu akan memberikan masalah. Kata kuncinya menurut saya berantas itu oligopoli. Berantas itu penguasaan konsentrasi lahan-lahan di beberapa pihak. Itu menurut saya. Itu kalau pemerintah bisa jebol itu, persaingan usahanya menjadi sehat begitu. Jadi nggak ada saling kesepakatan begitu ya antar sesama pengusaha sawit ya. Nah, ini kan kalau Pak Ahmad sudah firm bahwa urusan oligopoli ini seharusnya yang paling dasar ditangani oleh pemerintah. Tetapi itu kan butuh waktu panjang, jangkanya juga pasti akan panjang. Jangka pendek terlebih dahulu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan yang sebenarnya masuk akal dan tidak ada repercussion-nya terhadap masyarakat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengamankan komoditas minyak goreng di dalam negeri? Sebenarnya, Mbak, pengawasan yang harus dilakukan itu tidak hanya para penegak hukum, melibatkan masyarakat juga. Contoh, katakanlah kalau memang menggunakan DMO, DPO yang 20% itu, dinyatakan saja, diperlihatkan aja pemerintah bisa menguasai itu di mana dan berapa. Sampai saat ini kan kita tidak tahu 20% itu ada di mana. Sehingga kantong-kantong yang katakanlah mana yang banyak, mana yang dikit itu nggak teridentifikasi. Yang ada adalah ada antrean-antrean ketika kita dapat informasi di sana ada minyak goreng, baru ngantri banyak. Jadi informasi ini libatkan publik sehingga publik tahu bahwa minyak goreng itu benar-benar ada di daerah mana. Dan juga menurut saya pabrik minyak goreng itu juga harus katakanlah diinfoin di sini sekian, di sini sekian, di sini dengan makin terbukanya informasi siapa pemilik, siapa yang berapa, itu akan memudahkan. Sampai saat ini kalau saya ditanya pun saya juga nggak bisa punya data yang benar-benar firm
Sependek yang saya tahu itu minyak goreng banyak diproduksi di Pulau Jawa, mungkin Oke. ada di Sumatera, Kalimantan juga. Nah ini juga masalah selain memang masalah oligopoli. Menurut Oke. saya memang pemerintah harus mengidentifikasi mana yang menjadi masalah sebenarnya, mana yang ingin dijawab dalam pendek. Menarik. Menurut saya libatkan publik untuk katakanlah pengawasan itu menjadi penting begitu. Mm-mm, mm-mm. Baik, menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, produsen atau pengusaha dalam skala yang sangat besar, kemudian memproduksi barang yang jadi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi datanya sampai dengan saat ini kurang transparan. Begitu ya Pak ya? Baik, Pak Betul Ahmad, Mbak Sobi? Pak Ahmad terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu ya Pak ya, sehat terus.